Halo, pertanyaannya molo, siapakah sang pamomong tersebut? Sejatine sang pamomong itu siapa? Lah Ora iya. tugas sejatine. Sejatinya itu mau sebenarnya punya rentetan silsilah roh dengan kita. Karena kakang kita atau kita sebut kakang kawan sebenarnya punya roh juga. Mereka sama. Manusia-manusia yang sudah tiada, yang sudah lepas dari raganya, yang masih mengemban tugas untuk keselamatan hidup jagat ini, keselamatan hidup manusia, keselamatan alam. Ini tugas dia juga, karena dia mengawal si A, si B, setiap orang itu untuk berbuat berdasarkan cinta kasih, welas asih, mau. Jadi gak sembarangan bertindak, berlaku, ngomong sak ngomong, orang kan nyemplak ndase wong, gak ngono lah. Protel gitu. Nah, berarti sang pamomong ambek sing manitis beda apa ndak? Beda. Beda wilayah berarti ya. Karena sang pamomong sendiri bukan dari roh kita. Sang pamomong juga punya roh sendiri, independen. Cuma dia mempunyai tugas, mengemban tugas. Kalau orang yang beragama ya mengenalnya tugas dari Tuhan. Kalau saya mengatakan ini tugas alami. Jadi orang tua mendidik anak, gak usah diomongi Pak RT pun sendiri sudah. Karena turunannya. Tugas alami. Iya. Tugas otomatis. Iya. Makanya sang pamong sendiri tadi saya katakan itu pun kita punya silsilah rohnya, bukan raganya, rohnya punya silsilah. Entah sekian kehidupan yang lalu kita tidak tahu. Dan yang pasti tadi saya katakan kalau sebenarnya kalau kita belajar spiritual itu untuk menelusur itu bisa. Karena sang pamong sendiri juga akan membimbing ke sana. Makanya sampai akhirnya setelah menyelesaikan tugas individu atau orang yang dijaga, dididik, diopeni dan dimong, itu sudah menjadi manusia utama. Manusia utama yang makan ya tadi berjalan di muka bumi ini menunaikan tugas kelahirannya berdasarkan cinta kasih, gak semena-mena. Akhirnya orang yang dimomong, individu yang dijaga tadi akan menjadi orang yang luhur. Setelah luhur dan utama ini, dia pun akan menemukan lagi tingkatan yang lebih tinggi. Dia tidak hanya belajar dari saudara tuanya tadi, kakangnya atau si pamomongnya, tapi dia sudah bisa mandiri, berdiri sendiri, berpegang pada kesejatiannya sendiri, akhirnya tahu jati dirinya sendiri. Dan itu yang seharusnya dituju oleh setiap orang pelaku spiritual. Jadi berperilaku spiritual itu tidak untuk wah-wahan. Ya untuk menjadi manusia yang lumrah. Jadi tidak menonjolkan keistimewaannya ataupun keutamaan yang dia miliki. Dia menjalankan hidupnya sesuai tugas kelahirannya. Mau jadi apa? Kalau Mas Put tukang syuting. Kalau Ki Suro melayani publik di pasar. Mas Sekwan melayani publik di Beti. Loh, sama. Tugas kelahirannya itu. Ojo gelut, ojo kiri. Mergawe ono sing ngomong. Karena tugas kelahiran itu memang untuk menjalankan roda kehidupan. Kehidupan siapa?
Ya tidak hanya individu. Kehidupan itu berantai, berkaitan. Mau bikin mentol nggak orang sing nggarap daging ya bingung sampean. Bener. Karena masing-masing punya tugas. Nah, tugas ini tugas kelahiran. Lahirnya dari apa? Lahir dari guru kepengen dari jenderal, mana bisa? Apakah sang pamomong itu bisa diibaratkan manifestasi dari sing gawe urip kan? Nek aku ngrasakno kok kuwi. Jadi sang pamomong nek aku ngrasakno adalah manifestasi sing gawe urip. Semuanya ini yang bergerak. Ya. Nah, Judulnya gak apa itu. apakah tidak bisa diibaratkan manifestasi dari sing gawe urip? Apakah awake dhewe gak merasakan seperti itu wong awake dhewe digawe urip ya? Sapa sing gawe urip? Oh ya sing gawe urip. Nah, Perlu pola dibongkar. nah, Gimana sih wong? Manifestasi itu manifestasi loh ya. iya benar. Nah, Makanya manifestasi dari Tuhan kepada manusia itu bisa dianalisa. Tuhan punya sifat iya. apa? Wujud. Ya, wujud. Nah, kita ada wujudnya enggak? Ya. Apalagi? Makanya kenapa? Sing ditanyakan kok Naiki. punya manifestasi dari Tuhan enggak? Manifestasi Tuhan itu untuk Semua makhluk. gelar yang ada di alam ini, semua makhluk, tidak hanya manusia. Anglim putih Sebentar. Contohnya yang sederhana. Ora usah WA-an, ora usah teleponan, sing arep mijet teko. Apa yang sambung? Yang sambung apanya? Itu dari sifat rasa walas asih terasa. Makanya ada Rohman Rohim. Pemeneh. Berdiri sendiri mandiri. Yamuhu binafsi. Iya. Mbah. Mandiri. Dodolan pentol gak butuh rewang. Ngebayari barang. Sendiri tanpa ada karyawan. Itu contoh sederhana aja. Jembeng guduk son. Jadi sifat-sifat yang ada itu diturunkan ke gelarnya semua ini wujud. Alam ini wujud Tuhan. Apapun isinya. Cacing sekalipun punya manifestasinya. Terus yang mau ditanyakan lagi apanya? No? Ya wis, Dok.